اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يسر أمورنا وأمور والدينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun bab yang ke-17. Bab fi wujubil imtiyani li hukmillahi ta'ala. Bab fi wujubi, wajibnya, imtiyan li hukmillahi ta'ala, wajibnya mentaati, wajibnya memakai li hukmillahi ta'ala, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-17. Wa ma yakunu min du'i ila dzalik, dan apa yang kita katakan sebagai umat Islam, du'iya ila Allah, kalau kita disuruh, diajak ila dzalik, untuk menggunakan hukum, wa umira bi ma'ruf, dan diperintahkan kepada kita bi ma'ruf, dengan perkara ma'ruf, kebaikan, wa nuhiya an munkar, dan dilarang kita untuk berbuat kemungkaran. Agama Islam ini, Bapak Ibu, isinya Islam ini cuma dua: mengerjakan yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar. Dua itu aja. Sholat berjamaah hadirnya pian di sini ma'ruf. Tidur sampai siang kada bersubuhan mungkar. Bersedekah, berpuasa ma'ruf. Mengambil hak orang lain kemungkaran. Jadi dua aja isinya agama kita. Duduknya pian di sini belajar ma'ruf. Tapi kalau duduknya di warung lablik, di situ disuguhkan minuman-minuman keras, mungkar. Bab yang ke-17 seperti biasa diawali dengan ayat Al-Qur'an oleh Imam Nawawi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dan tidaklah demi Tuhan. Berarti ayat ini isinya tentang sumpah. Ada sumpah. Kenapa ada sumpahnya di ayat ini? Penekanan dalam ayat ini supaya kita makin yakin. Makanya ada sumpah. Pengajian Ustaz Mabrur ini hari apa? Hari Rabu malam Kamis. Biar datang lagi datang. Oh belum datang. Kita ganti. Ustaz Faisal Selasa malam Rabu. Biar datang lagi. Datang. Bujuran kami yang datang. Pertama bilang datang, kedua meningkat. Bawa-bawa nama Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bujuran ini datang dari malam Rabu. Insya Allah naik. Demi Allah aku datang. Nah, yang pertama tak ada nama Allah. Kedua bawa nama Allah. Ketiga bersumpah atas nama Allah. Ulun ini menjual aja. Kadang ambil untung ulun. Menjual harga modalnya aja. Bujurannya harga modalnya. Demi Allah harga modalnya jadi bujuran. Karena ambil untung sama sekali itu. Membawa sumpah Allah untuk menipu orang lain. Di ayat ini Allah bersumpah demi Tuhanmu Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, tidak dikatakan seseorang itu beriman, mereka itu disebut tidak beriman sampai apa? Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Dikata mereka itu tidak beriman, dikatakan mereka tidak beriman sampai mereka mau menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fima shajara bainahum, ketika mereka mendapati suatu permasalahan atau percekcokan. Idza tanaza'tum faruddu ila Allah. Kalau kita ada masalah, ada beda pendapat, ruddu ila Allah, kembalikan semua ke Al-Qur'an. Wa ila Rasul, dan kembalikan kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan ke sana. Kalau belum dikembalikan ke sana, berarti mereka belum beriman. Demi Allah lagi bersumpah dalam Quran. Summa, kemudian syarat yang pertama, seseorang itu beriman, tidak beriman kalau belum menggunakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, summa, kemudian la yajiduna fi anfusihim, tidak terdapat dalam hati mereka, diri mereka, haraja. Haraja itu artinya berat hati. Berat hati. Dia ini ikut hukum siapa? Hukum Nabi Muhammad SAW. Oh, masya Allah. Ikut hukum Nabi, tapi kalau dalam hatinya masih ada perasaan berat, berarti dikatakan belum beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebasnya hanya tadi zuhur sudah azan asar sudah tumat jemaah, hanya ada mata kuning sudah azan masih ada berat hati mengeluh. Berarti itu tandanya belum beriman. Kalau masih ada berat hati dalam hati ini, dalam diri kita, dikatakan oleh Al-Quran tandanya belum beriman. Mimma qadaita, dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusallimu taslima, dan berserah kepada Allah dengan sebenar-benarnya pasrah. Berarti tiga syaratnya. Kalau kita ini syarat ini kita pakai untuk diri kita sendiri, kita bercermin. Apakah saya sudah beriman? Yang pertama, apakah saya sudah ikut Allah dan juga baginda Nabi? Sudah, alhamdulillah. Yang kedua, kalau hukum Allah sudah ditetapkan,
dipanggil sholat, dipanggil ibadah, dipanggil ini berbuat baik. Hukum Allah sudah ditetapkan. Apakah ada berat hati di sini? Kalau tidak ada berat hati, beriman. Yang ketiga, apakah kita sudah pasrah? Yusallimu taslima, pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya pasrah. Bagaimana sebenar-benarnya pasrah kepada Ustaz? Seperti jenazah waktu mandi. Ada yang pernah melihat jenazah waktu mandi dimandikan protes? Ada? Ada Pak Ustaz? Kapan? Waktu praktek pemandian jenazah di Ratu Elok misalnya. Nah, itu jenazahnya bergerak Pak ya. Tapi punya jenazah asli, waktu dimandikan pasrah sudah. Inilah istilah pasrah ini disebut dengan Islam. Islam itu asal katanya aslama yuslimu, berpasrah diri kepada Allah. Maksudnya pasrah apa? Kalau hukum Allah sudah ditentukan, sudah kita terima. Tidak kebanyakan protes. Yusallimu taslima, An-Nisa ayat 65. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama artinya hanya, only. Jadi kalau biar ada di Quran ada kata innama artinya hanya, only. Karena qaulal mu'minin, perkataan orang mukmin, idza du'u ilallah, inilah perkataan orang mukmin, hanya ini perkataan orang mukmin, idza du'u ilallah, kalau dia diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, untuk kembali dan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak untuk kembali menegakkan hukum Allah, Pak, kita tegakkan hukum Allah, Pak, ayo kita pakai hukum Allah, Pak, ayo kita terapkan hukum Allah di Masjid Hajar Rasul ada ini. Jawabannya cuma satu, kata Allah. Ayyaqulu, mereka berkata, orang mukmin itu apa perkataannya? Sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Itu perkataan orang mukmin, Pak. Jangan sampai seperti orang Yahudi dan Nasrani, sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami lawan. Ada taat tadi dilawan oleh apa ini? Apa kebijakan Allah ini? Apa Allah ini nyuruh-nyuruh seperti ini? Kenapa Allah mewajibkan seperti ini? Kami dengarkan, kami tolak. Ini ciri orang Yahudi, orang kafir. Wa ulaika humul muflihun. Seorang mukmin, seorang muslim yang berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, ulaika hum, mereka itulah orang yang muflihun. Asal katanya aflaha yuflih, orang yang berhasil, orang yang sukses akhirat dunia. Asal katanya apa? Hayya 'alal falah. Itulah orang-orang yang berhasil di akhirat dan di dunia, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. An-Nur ayat 51. Wafihi, dan di dalam bab ini, minal ahadisi, banyak hadis-hadis Abu Hurairah, dari Abi Hurairah, al-madhkur, yang telah disebutkan fi awalil babi qablahu, pada bab sebelumnya, di hadis pertama. Hadis tentang wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah, menegakkan hukum Allah ini, mengamalkan hukum Allah, ada di hadis sebelumnya bab 16, di hadis pertama. Kita baca. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Orang-orang dan zaman dahulu banyak yang hancur, banyak yang binasa. Kenapa? Kasratul su'alihim, karena banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Kata Nabi, wahai umat
muslim, kita diwajibkan di bulan Ramadan zakat fitrah. Harap umat muslim membayar zakat fitrah. Ujar buahnya, kenapa kita tidak membayar? Kenapa orang miskin kita karena menggawi semua pada begawi? Kenapa kita tidak membayarnya? Kenapa perlu kita berzakat? Apa gunanya zakat? Apa faedahnya zakat? Akhirnya semakin bertanya, kada tegawi. Padahal ini rukun. Seperti yang dalam Quran itu disuruh menyembelih sapi, tapi apa? Banyak pertanyaan. Ini sapinya sapi jantan atau betina, sapinya warnanya kuning atau apa, yang besar atau kecil. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kada tersembelih sapinya tuh. Akibat banyak pertanyaan. Nah, banyak pertanyaan, bukan pertanyaan kada tahu, tapi pertanyaan ngeles. Waqtilahum ala anbiya'ihim, mereka menyelisihi para anbiya, nabi. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, kata Nabi, kalau kau dilarang tentang sesuatu, jauhi. Simple benar ya ajaran Nabi ini. Kalau kita dilarang tentang apapun, dilarang tentang perkara apapun, jauhi, jangan digawi. Kalau kita diperintahkan wa idza amartukum, kalau kita diperintahkan bisyai'in terhadap suatu perkara, fa'atu minhu mastata'tum, maka kerjakan semampu dan sekuat kita. Itu hadis pertama. Hadis yang selanjutnya, hadis ke-168 di bab 17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat ini turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya apa Ustaz? Ayatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu ayatnya. Apa yang terjadi ketika ayat ini turun kepada Nabi? Istadda ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat itu turun kepada Nabi, sahabat itu istadda, merasa berat. Wahai Nabi, ayat ini berat banget sekali kami. Ada sanggup penyandang nih ayat ini. Kenapa ada sanggup penyandang? Kita baca ayatnya. Ayat tadi berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi, baru ayat pertama saja sudah berat. Kepemilikan. Lillahi itu apa? Semua yang ada di muka bumi ini milik Allah. Berat. Kenapa? Kita merasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin kecewa saat kehilangannya. Makanya berat, para sahabat itu berat. Ada istri ditinggal laki wafat meninggal, matanya tuh habang menangis jingkar. Maka dari kelas laki ini diambil oleh Tuhan, kadang kelas laki ini mati, menangis jingkar di kuburan. Kenapa? Merasa memiliki. Tapi ada juga alhamdulillah Ustaz, ulun pas laki ulun mati Ustaz kada menangis. Kenapa Bu? Kira-kira Bu? Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lawan was juga sudah Ustaz berdoa, ya Allah ambil laki ulun ini sudah tahan lagi
Kalau di mata kadang melihat yang buruk, kalau kita berbajam. Tapi kalau di hati, makanya ada istilah apa? Lintasan hati. Lintasan hati itu apa? Ada hati bujang. Di ayat ini, ulun pian ibu-ibu yang di belakang memandirakan orang, hendak dipandirakannya itu dikeluarkan lewat mulut atau secara hati saja. Dalam ayat ini tetap dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap masuk neraka. Nah, berat apa kira-kira? Berat banget. Para sahabat mendengar ayat ini merasa berat. Tapi kita ini mendengar ayat ini karena berat gimana? Kenapa? Ada paham ayatnya? Kada paham maksud ayat ini. Oh, para sahabat merasa berat. Oh, galau. Kayak aneh. Amunya misalnya ada orang bininya bumas, tapi lakinya hilang, menyambar dalam hati, tetap dihisap oleh Allah. Ada orang bina disambar, kadang disambar dalam betul, disambar dalam hati, merasa berat. Akhirnya apa? Para sahabat fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa baraku, kemudian para sahabat itu turun ala rutabi, dari atas kendaraan mereka. Faqala, kemudian duduk bersimpuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersimpuh banget, bukan bersujud. Bersimpuh itu sama kayak pian hendak duduk di antara dua sujud. Nah, jadi dengkulnya dekat dengan dengkul Nabi, seperti itu duduknya. Kira-kira sahabatnya anak bapak ya Pak? Anak protes. Ayat ini terlalu berat menyandangnya. Faqalu, sahabat berkata, "Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna min amali ma nutiq." Berikan kepada kami amalan yang kami ini sanggup mengamalkannya. Kalau amalan yang di ayat tadi kan sanggup, tapi wahai Nabi ya, masa yang di hati dihisap juga oleh Allah? Kada sanggup kami nih. Kemudian apa dikatakan sahabat? As-shalah wal jihad wasyam was-shadaqah. Salat itu kami mampu wahai Nabi. Jihad kami sanggup aja. Berpuasa kami sanggup. Bersedekah pun kami sanggup. Tapi yang di ayat tadi kada sanggup kami. Wa qad unzilat 'alaika hadhihi ayat wa la nutiquha. Sungguh turun ayat ini kepada engkau, tapi kami kada sanggup mengamalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Aturidu an taqulu," maukah engkau, apakah engkau ingin an taqulu berkata kama qala ahlul kitabain, berkata seperti perkataan dua ahli kitab. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Min qablikum, dari sebelum kalian. Apa perkataannya? Sami'na wa asaina. Kata Nabi, kalian ini mau kan berkata kepada Allah dengan perkataan yang sama seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sami'na wa asaina. Bal qulu, akan tetapi katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Nah, jadi baik kita ini kadang terbalik juga. Kita aja supaya ada mendengarnya. Amunnya ujar bos di perusahaan, kamu gawe ini, kamu gawe laporan ini, kamu gawe laporan ini. Siap gawe. Nang polisi, dia ada komandannya, dia ada atasannya. Mana ini? Siap. Oh. Tapi pas disuruh oleh Allah, salat, sembahyang, sedekah, zakat, masih mau tugas lagi, hadang mundur batis dulu. Banyak alasan. Padahal kata Nabi, kalau diperintahkan oleh Allah tentang segala sesuatu dari Allah, katakan sami'na wa ata'na, dengarkan, kami taati.
Ini kadang terbalik, lawan manusia kita ini kadang sami'na siap selalu. Katakanlah kata Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, semoga Allah mengampuni kami, rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, karena kita semua kembali kepada Allah. Qalu, ketika Nabi berkata kepada sahabat tadi, qalu, sahabat berkata langsung, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Langsung saat itu juga yang tadi hendak protes sahabat, ujar Nabi dikatakan kayak itu, langsung sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Taat. Falamma iktarahal qaum, tatkala dibaca ayat ini oleh suatu kaum, oleh sahabat-sahabat tadi, iktarah itu artinya qara'a. Wadallat biha alsinatuhum, maka apa? Patuh mereka dengan lisan-lisan mereka. Jadi kita ini kalau belajar hadis, Pak, yang belajar hadis sudah Quran. Di sini banyak sudah kita belajar hadis sampai 168. Kalau ada perintah baginda Nabi, apapun perintahnya, cukup katakan sami'na wa ata'na. Jangan kebanyakan alasan, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kita hari sore ini belajar mengaji dengan Ustaz Hamid. Siap kan? Siap Ustaz. Sami'na wa ata'na. Ini kadang Ustaz Hamid sore kok. Lupa waktunya jam 7. Kenapa? Quran Ustaz Hamid yang main Bang. Kita belajar apa? Belajar tentang tinggi ilmunya, tentang sakti, tentang Allah masuk surga. Kebanyakan protes. Padahal cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Wadallat biha alsinatuhum, kalau seorang mukmin membaca ayat ini harus patuh. Anzalallahu ta'ala fi isriha, tiba-tiba Allah menurunkan ayat selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa ayatnya? Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Turun ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang bagus yang baca diamalkan ketika subuh dan juga maghrib. Subuh dan maghrib baca ayat ini. Kenapa? Subuh itu awal siang, awal pagi. Supaya apa? Supaya kita taat di hari itu. Maghrib baca juga ketika apa? Ketika maghrib, supaya malam ini, awal malam ini kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jawa itu kalau tahlil mesti ada ayat ini. Ada 10 amalan zikir waktu orang belajar di Jawa itu. Yang pertama istighfar, kemudian al-fatihah, qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca pangkal al-baqarah, kemudian ayat ini, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian membaca sholawat, kemudian yang terakhir ditutup dengan zikir afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dibaca baik, ini tahlil kalau ada kita. Dibaca, ada orang mati atau ada orang mati tetap baca. Ini kadang pada hendak bertahlil, pada hendak berzikir. Kenapa? Menghadapi tetangga belum mati. Kenapa? Ada nasinya. Punya nasinya, makanya jangan kenduri atau tidak ada kenduri, ada orang meninggal atau tidak ada, pian baca ini setiap hari. Atau pian menjenguk kawan pian garing di rumah sakit, baca ini juga. Ini kada menjenguk kawan garing. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak di rumah, pas di rumah sakit nih.
Sukanya dipandirakan tadi apa? Wah ini nih, kawanku semalam penyakit kayak mati, ada lawasnya. Nah, ini sama garingnya kayak kawanku semalam nih. Ya, kawanku semalam garingnya juga habis matinya ada salah lagi beli ke rumah. Yang dipandirakan di rumah sakit apa pulang? Berapa di rumah sakit ini? Berapa biayanya BPJS? Larang juga di rumah sakit ini. Kawan pian tadi dan pian jenguk yang asalnya ada apa-apa, sekali pas pian jenguk bahkan garingnya lain. Gara-gara itu tadi bang. Jadi di rumah sakit itu pian jenguk daripada bingung baca kadang tadi yang zikir tadi 9 atau 10 tadi. Ada ditutup dengan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Amana Rasul. Kami beriman kepada Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah turun ke Nabi, baru kita taati perkara. Jadi kita taat kepada Nabi, hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi, dan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatihi, dan semua malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak membedakan semua rasul. Ini ada yang membedakan rasul, kada boleh. Semua rasul sama, kecuali apa yang ada di Quran. Kalau kita sendiri membedakan tidak boleh. Wa qalu, dan orang beriman berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kepada Allah lah kita kembali. Falamma fa'alu, tatkala mereka sami'na wa ata'na, kami taat kepada Allah, apa yang terjadi? Nasakhallah, ayat yang tadi kita baca. Ayat yang mana Bang? Ayat yang sahabat tadi keberatan dengan itu, nasah itu dihapus, diganti dengan apa? Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah turunkan ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan cobaan, memberikan ujian kepada suatu hamba illa wus'aha, tidak di luar batas kemampuan hamba tersebut. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian di ayat tadi ditutup, Rabbana, wahai Allah, la tu'akhidna, jangan hukum kami, in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau kami berbuat salah. Diganti dengan ayat ini, doa. Qala, Nabi Muhammad SAW berkata, na'am, iya. Berarti kalau kita doa seperti ini, doanya dikabulkan oleh Allah. Wahai Allah, jangan hukum kami karena kami ini lupa ataupun salah. Kata Nabi, na'am, diampuninya. Turun lagi ayat, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana, wahai Allah, wa la tahmil 'alaina, jangan bebankan kepada kami isran, beban yang sangat berat, kama hamaltahu, seperti yang Engkau berikan, 'alal ladzina min qablina, seperti orang-orang sebelum kami. Mohon maaf, beban kita sekarang termasuk ringan daripada orang-orang zaman dulu. Zaman dulu itu berat, mau menyembah Allah saja harus dihukum mati. Zaman dulu orang menyembah Allah dihukum mati. Tahu dari mana? Tahu dari kisah Ashabul Ukhdud. Ukhdud baik dan Ukhdud itu orang-orang yang menyembah Allah dimasukkan ke dalam lubang, dibakar oleh raja. Nah, zaman sekarang alhamdulillah biar sembahyang di Masjid Hajar Aswad adalah ditagih Pak Burhan 10.000. Nah, anak sembahyang di sini kan 10.000 aja pagi mil. Adalah ada gratis Pak, asik Bang. Nah, zaman dulu anak sembahyang ketahuan nyembah Allah, tidak nyembah raja, bunuh, bakar. Itu dahsyatnya kita di sekarang. Nikmat yang diberikan
Berdoa seperti itu tadi, wahai Allah jangan bebankan kepada kami beban yang berat seperti beban orang terdahulu. Kata Nabi, "Na'am." Iya, dikabulkan oleh Allah. Kemudian turun lagi ayat selanjutnya, "Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih." Rabbana, wahai Allah, la tuhammilna, jangan pikulkan kepada kami ma la taqata lana bih. Kami ini tidak punya tokoh kekuatan seperti orang-orang terdahulu. Contohnya apa Pak? Syariat zaman dulu yang kita kada kuat. Syariatnya Nabi Musa. Apa syariatnya Nabi Musa Pak? Kalau berdosa, cara menebusnya, istighfarnya, bunuh diri. Nah, punya diterapkan pada kita ini Pak. Bisa habis orangnya, kosong jamaah masjid sini. Yang berdosa, bunuh diri. Itu syariat zaman dulu. Kita tidak punya kekuatan untuk melakukan itu, makanya berdoa. Malah taqata Nabi. Kemudian baginda Nabi berkata apa? Na'am. Supaya kita tidak diberikan beban seperti zaman dulu. Kata Nabi, na'am. Kemudian dilanjutkan lagi ayat selanjutnya, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau terjemahan Quran apa Pak? Wa'fu 'anna itu ampuni kami, wa'fu 'anna dan ampunkan kami. Sebetulnya kurang pas. Arti wa'fu 'anna wa'fu 'anna itu menghilangkan bekas. Seakan-akan dosa dia hilang semerataan. Itu arti wa'fu 'anna. Contoh, lihat ke pantai, ada perbatasan pasir lawan Banyu itu, biar berjajak di situ berjalan, kelihatan apa anunya, tapak batis pian kelihatan. Tapi kalau sudah ada pantai Banyu itu lewat, masih kelihatan kada lagi. Itu wa'fu 'anna. Kemudian dia di padang pasir, di jalan, di padang pasir kelihatan lubang bekas kaki itu kelihatan. Tapi kalau sudah ada angin yang menyambut, sudah kada kelihatan lagi. Itu maksudnya wa'fu 'anna waghfir lana. Kita berdoa semoga yang hadir pada kesempatan kali ini siapapun itu, ketika kita meninggal nanti semua dosa-dosa kita hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Warhamna, dan berilah kami kasih sayang. Dari urutan doa ini kita diberikan rahmat oleh Allah. Kapan Pak? Diberikan rahmat dulu atau diampuni dulu? Tapi diampuni dulu baru diberikan rahmat. Anta maulana, engkaulah penolong kami, fangsurna, maka tolonglah kami wahai Allah, ala qaumil kafirin. Qala, Nabi berkata, "Na'am." Ayat ini boleh pian baca sebagai zikir pagi dan petang. Bagus ayat ini. Mulai mana tadi? Mulai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai ala qaumil kafirin. Itu boleh dibaca. Tapi jangan sampai pian takutan kayak membaca nih. Kenapa itu membaca ayat ini? Bid'ah. Ada boleh. Dari mana dasarnya? Kenapa itu membaca ayat ini? Sekarang ini orang ditebani. Munnya kita menggawi sunnah ditakuni, kenapa ikan membaca ini? Mana dasarnya? Seharusnya kita yang bertakun, kenapa ikan pada membaca ini? Bujur apa? Dapat apa maksudnya? Orang bertakun, kenapa ikan membaca ayat ini setiap pagi long sore? Seharusnya kita yang bertakun, kenapa ikan pada membaca? Ini kan sunnah. Nah ini akhirnya ditanya-tanya, apa dasarnya ayat ini? Padahal ini sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Rawahul Muslim. Hadis ini ada dalam riwayat Muslim. Alhamdulillah habis 2 bab ini Pak. Karena bab ini hadisnya cuma 1 saja. Alhamdulillah. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan mengerjakan semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita manfaat di akhirat dan juga di dunia, diampuni dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa